Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita semua di dalam kasih karunia Tuhan. Ada kasih karunia buat setiap kita. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan deklarasikan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayatnya 34 sampai 35. Sama-sama ya kita deklarasikan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita semua murid-muridnya, kita semua pengikut Kristus. Kita harus saling mengasihi. Ya. Bagaimana Bapa telah mengasihi Yesus, demikian juga Yesus telah mengasihi kita. Tetaplah tinggal selalu di dalam kasih-Nya. Demikian Yesus menghendaki setiap kita untuk melakukannya, untuk melakukannya. Kalau kita mentaati perintah-Nya, kita akan tinggal di dalam kasih itu. Sebagaimana Kristus taat kepada Bapa dan tetap selalu tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus mengatakan semua terima sukacitanya, agar sukacitanya penuh dalam kita. Perintah baru diberikan pada kita. Katakan kiri kananmu, supaya kita saling mengasihi. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, demikian hendaknya kita saling mengasihi. Kami mau saling mengasihi Tuhan. Kami mau melihat kepada Bapa. Katakan, bagaimana Bapa telah mengasihi Yesus, demikian juga Yesus telah mengasihi kita. Tetaplah tinggal selalu di dalam kasih-Nya. Demikian Yesus menghendaki setiap kita. Untuk apa? Untuk melakukannya. Janji firman Tuhan, kalau kita mentaati perintah-Nya, kita akan tinggal di dalam kasih itu. Sebagaimana Kristus taat kepada Bapa dan tetap selalu tinggal dalam kasih-Nya. Yesus mengatakan semua itu agar sukacitanya dalam kita. Perintah baru diberikan pada kita, supaya kita saling mengasihi. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, demikian hendaknya kita saling mengasihi. Katakan perintah baru. Perintah baru diberikan pada kita, supaya kita saling mengasihi. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, demikian hendaknya kita, katakan, saling mengasihi.
saling mengasihi, firman Tuhan akan digenapi. Oh, semua dunia akan tahu, dan semua orang akan tahu siapa kita muridnya, bahwa kita murid-muridnya. Seluruh dunia, hingga seluruh dunia akan tahu bahwa kita saling mengasihi. Sekali lagi katakan, hingga semua orang, hingga semua orang kan tahu, semua orang kan tahu bahwa kita murid, kami murid-murid-Mu Tuhan. Hingga seluruh dunia kan tahu ada kasih Allah di dalam kami, kita saling mengasihi. Perintah baru diberikan pada kita, supaya kita saling mengasihi. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, demikian hendaknya kita saling mengasihi. Perintah yang baru, perintah baru diberikan pada kita, supaya kita saling mengasihi. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, demikian hendaknya kita saling mengasihi. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, demikian hendaknya kita saling mengasihi. Demikian hendaknya kita saling mengasihi. Sekali lagi katakan, demikian hendaknya kita saling mengasihi. Kami saling mengasihi, kami lakukan perintah-Mu. Ditepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Perintah yang baru yang menggenapi semua hukum Taurat, yaitu kasih. Itu pun ada dalam hidup setiap kita jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, pagi ini ada kasih Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Kasih yang meneguhkan, kasih yang menguatkan, kasih yang menyegarkan setiap kita. Rasakan kasih Bapa. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Katakan kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kami, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kasih-Mu ada dalam kami, kami ada di dalam hati-Mu Bapa. Kasih-Mu, katakan
kami, penuhi hidup kami Tuhan. Mengalir kasih-Mu, penuhi kami. Kasih-Mu Bapa mengalir penuhi kami. Kasih-Mu selalu mengalir, katakan, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia selama-lamanya. Kasih-Mu penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku, bersyukur pada kasih-Mu. Kasih-Mu selalu memenuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam hatiku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kami di hati-Mu nyanyikan lagu cinta-Mu bagi Dia. Betapa dalam kasih-Mu, betapa dalam cinta-Mu Tuhan bagi kami. Kasih-Mu menyegarkan kami Tuhan pagi ini, karena Engkau Tuhan yang setia, yang menguatkan dan meneguhkan kami. Dalam kondisi apapun Tuhan, dalam situasi sesulit apapun, ada kasih Tuhan. Kami mau senantiasa mengarahkan hati kami kepada salib-Mu, kepada pengorbanan-Mu yang sempurna. Kasih yang sempurna hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mengarahkan hati kami, tunjukkan mata kami kepada-Mu. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, Tetap setia, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Oh, bagi-Mu Tuhan segala pujian.
hatimu ada kami Tuhan. Kau memikirkan setiap kami. Katakan. Di hatimu terukir namaku, Ya Tuhan, di mataku wajah kami yang kau lihat Tuhan. wajahku. Oh, Bukan karena kuat gagah, semua karena kemurahan-Mu. pun hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih. Meski terkadang aku terjatuh, Kau setia. dengan cintamu betapa besar mulia kasih-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu. Oh, Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Bagimu Tuhan sembah kami, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, Kau mengasihi kami, Kau Allah yang setia. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu. Angkat hatimu, angkat suaramu. Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Bagimu Tuhan kami, segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga, sungguh berharga. Engkau Yesus, rasakan kasih-Nya, oh, kasih yang sempurna, pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, bukti kasih-Mu yang sempurna. Kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Kau mengasihi kami terlebih dulu. Kau mengasihi kami Tuhan, kami di hati-Mu, kami di pikiran-Mu Tuhan. Bahkan jauh sebelum kami ada, Kau merancangkan semua yang baik, yang sempurna dalam hidup kami. Betapa berharga
kami. Kau mengasihi kami Tuhan. Tuhan, gak ada Tuhan yang bisa menggantikan dalam hati kami, dalam hidup kami, kasih yang tanpa syarat. Sebab itu kami mau Tuhan, kami mengalirkan kasih-Mu kepada banyak orang. Kami mengalirkan kasih-Mu Tuhan kepada setiap orang yang haus akan kasih-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Kata hatimu, bagi-Mu Tuhan segala pujian, datang di hadirat Tuhan pagi ini. Hormat Kamu ya Allah, sembiang tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, pandang salib itu sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat Kamu ya Allah, tiada ternilai. Salib-Mu sungguh berharga. Engkau Yesus, katakan Kau yang berharga, yang termulia, Kau yang termulia, Kau yang terdahsyat dalam hidup kami. Kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan bagi kami melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan, karena bukan kami yang terlebih dahulu mengasihi Engkau, tapi Engkau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Dan Engkau memberikan janji firman-Mu ketika kami tinggal di dalam kasih-Mu, ketika kami taat Tuhan, maka kami akan dapat melakukan, kami dapat menyalurkan kasih-Mu bagi banyak orang. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami. Pagi ini biar hidup kami, hati kami senantiasa limpah dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh banyak Tuhan menyalurkan kasih bagi banyak orang lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu dan kami memuliakan nama-Mu. Di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menyembah Dia sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, kita mau terus tetap semangat ya. Nah saudara, tanpa terasa kita, saudaraku, sudah masuk bulan yang terakhir dari tahun ini saudara. Nah bentar lagi ya kita akan masuk saudaraku tahun 2022. Nah saudara, saya percaya di tahun 2022 saudara ya, kita saudaraku memasuki sebuah era dan musim yang baru dalam kehidupan kita ya. Era dan musim yang baru ini ya berkaitan dengan mulai meredanya saudaraku ya pandemi COVID-19, sehingga kita harus siap ya. Kalau kita saudaraku ya sudah memasuki era dan musim yang baru ini, kita harus saudaraku mempertahankan hal-hal baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita di masa saudaraku COVID-19 ya, di waktu-waktu yang lalu ini. Kenapa saudara? Saya percaya di masa yang 2 tahun ini hampir ya, Tuhan sedang mengembalikan kepada kita hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang esensial ya, supaya kita berfokus kepada hal-hal esensial itu. Nah, nanti ketika pandemi ini mulai mereda, kita sudah mulai saudaraku ya tidak terlalu banyak lagi ya saudaraku fokus ke online. Ya, nah apa yang terjadi saudara? Ya,
kita mulai memasuki satu era dan musim yang baru. Nah, kita harus tahu, saudaraku, hal-hal apa yang Tuhan bukakan, saudara, ketika kita selama dalam pandemi COVID-19. Hal-hal esensial yang Tuhan bukakan itu, saudara, kita nggak boleh lupa. Ya, kita harus terus pertahankan. Kalau kita, saudaraku, tidak menyimak ini, tidak mempertahankan hal-hal esensial yang Tuhan bukakan itu, nanti sesudah, saudaraku, era dan musim baru ini, saudara dan saya akan balik lagi ke pola hidup sebelum pandemi ya COVID-19 ini. Nah, yang saudaraku kita khawatirkan adalah banyak orang nanti, saudara, ya kembali lagi, dia lupa sama hal-hal yang Tuhan ajarkan selama kita ada di dalam ya pandemi COVID-19 ini. Nah, kita nggak boleh lupa, saudara. Karena ya saya sudah lihat kecenderungannya, saudara. Setelah pandemi ini mereda, wah banyak orang mulai berpikir, saudaraku, ya udah saya balik lagi ke pola hidup seperti yang dulu. Bahaya sekali, saudaraku. Ya, hal-hal yang Tuhan udah bukakan yang penting ini harus kita pertahankan. Nah, karena itu, saudara, saya mau bahas hal-hal apakah, saudara, yang Tuhan bukakan kepada kita ya sebagai hal-hal yang esensial yang nanti, saudara, semakin COVID-19 ini mereda, kita tidak boleh lupa. Kita harus terus praktekkan ini sebagai gaya hidup. Nah, ada 3 hal, saudara, hal esensial yang Tuhan bukakan kepada kita ya, yang tidak boleh hilang ya sesudah kita, saudaraku, terbuka ya, tidak lagi, saudaraku, seperti pada masa pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, saudara, apa yang Tuhan bukakan? Nah, saya mau mengulang ini, mengingatkan kita. Yang pertama adalah esensi ibadah yang sejati. Tuhan bukakan selama COVID-19 ini, saudara, bahwa ibadah yang sejati ternyata ya, saudaraku, ya bukan sekedar, saudaraku, acara-acara. Ibadah itu bukan sekedar, saudaraku, kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi ya, atau saudaraku menjalankan ritual-ritual tertentu ya. Saudara, memang ada hal-hal yang, saudaraku, kita lakukan. Tapi, saudara, apa esensinya ibadah? Nah, itu paling penting. Roma 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-8 katakan ternyata ya esensi dari ibadah itu apa, saudara? Mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, mempersembahkan seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, kenapa tubuh kita? Karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat kediamannya Allah. Tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus karena sudah ditebus, dibayar lunas. Sebab itu tubuh kita tidak boleh dipakai untuk kepentingan kita. Tubuh kita ini milik Kristus, harus kita persembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, kata ibadah sejati, saudara, kata ibadah, saudara, itu kata itu ya adalah kata yang sama dengan kata waktu imam-imam mempersembahkan, saudaraku, korban harian. Pagi hari, malam hari, pagi hari, malam hari. Ya, nah, saudara, mereka mempersembahkan korban harian. Nah, di perjanjian baru kita tidak mempersembahkan korban yang mati. Kita persembahkan korban yang hidup, yaitu diri kita sendiri. Kita persembahkan di hadapan Allah ya, pagi, sore atau malam, pagi, malam, pagi, malam, artinya seharian. Jadi inilah ibadah. Ibadah itu bukan satu event tertentu saja, saudara ya. Misalnya jam 12 sampai ya jam 1 kami lagi beribadah, ya itu event ya, saudara. Tapi ibadah lebih dari sekedar event. Ibadah itu adalah apa, saudaraku? Gaya hidup tiap hari.
24 jam sehari. Bahkan ketika kita tidur pun kita harus beribadah. Ya, kita mempersembahkan tubuh kita, kita tinggal di hadirat Tuhan, kita hidup di hadirat Tuhan, koram deo 24 jam sehari. Itulah ibadah sejati. Nah, setelah pandemi ini selesai, jangan saudara berpikir begini, oh itu nggak perlu lagi. Ya, saya nggak perlu lagi. Itu hanya pada waktu pandemi. Sekarang saya udah free, bebas. Nah, orang yang kayak begitu, saudara, saya jamin balik lagi ke hidup lamanya. Karena esensi ini nggak boleh hilang, saudara. Jadi meskipun kita, saudaraku, udah terbuka nanti, ya, udah mulai mereda, kita udah terbuka, ingat kita mesti tetap praktek ibadah sejati tiap hari. Nah, apa itu ibadah sejati, saudara? Itu bukan sekedar ibadah pribadi kita dengan Tuhan. Memang mulainya dengan pribadi. Tapi konteksnya kalau saudara baca Roma pasal 12, itu adalah bersama-sama dengan komunitas kita, bersama-sama dengan kompak, minimal dengan kompak kita, atau dengan komsel, atau juga bisa dengan area kita. Nah, itulah mesbah doa yang setiap pagi kita praktekkan. Mesbah doa itu bukan sekedar, saudaraku, acara doa biasa, bukan. Itu kita sedang beribadah. Ya, nah, lalu dilanjutkan. Ibadah korporat itu, saudara, dilanjutkan ya menjadi ibadah personal kita sepanjang hari. Ya, kalau kita udah tinggal di hadirat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, nah sepanjang hari itu, saudara, kita dipimpin oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus, kita tinggal di hadiratnya, kita hidup di hadiratnya terus sepanjang hari 24 jam itu, saudara. Dimulai dengan pagi itu, ya, atau ada yang, saudaraku, malam, ya, nggak masalah, ya, saudara. Tapi ini ibadah sama-sama, ya, sebab bahasa aslinya, saudara, dikatakan hendaklah kamu mempersembahkan tubuh-tubuhmu, jamak, sebagai satu persembahan yang hidup. Jadi tubuh-tubuh kita dipadukan, beribadah sama-sama, mempersembahkan tubuh-tubuh ini sebagai satu persembahan yang hidup, saudara. Nah, jadi kita nggak boleh lupa, saudara, kompak, ya, itu tiap hari, saudaraku, kita mesti beribadah sama-sama. Ya, gimana caranya, saudara? Oh, kita bisa pakai saudaraku, teknologi, ya. Jadi tetap pakai teknologi. Misalnya kita pakai WA group, yuk kita doa pagi, yuk jam 5 sampai jam 6 misalnya. 1 jam aja, saudara. Seluruh kompak kumpul. Nah, kalau bisa kumpul di mesbah doa itu lebih bagus, ya. Tapi kalau saudara nggak ngerti gimana ya melakukan ibadah bersama secara kompak, nah saudara ikut mesbah doa. Karena di situ saudara diajarin bagaimana, bukan cuma diajarin, menghidupi gaya hidup ibadah itu, saudara. Nah, kemudian nanti, saudara, kalau saudara mau perkompak, ya itu lebih simpel, kan? Kita bertiga, berempat, ya tiap pagi. Ya, kadang-kadang kita nggak usah ketemu, saudara, secara fisik, tapi ketemu dalam persekutuan roh. Tiap orang doa, saudaraku, di rumah masing-masing, ya 1 jam, tapi kita connect dalam roh. Ya, kita menyembah Tuhan dalam roh. Kita sama-sama, saudaraku, beribadah. Nah, itu dahsyat. Kompak-kompak yang melakukan ini, komsel-komsel yang melakukan ini, saudara. Terus sebagai gaya hidup, wow, dahsyat sekali, saudara. Nah, bulan ini kita mau lebih memperdalam lagi, saudara. Ya, apa itu ya esensi dari ibadah? Ini penting. Nah, ini hal pertama, saudara. Hal yang kedua yang Tuhan bukakan kepada kita di masa pandemi, yang setelah pandemi selesai ini nggak boleh nggak ada. Ini harus terus dipraktekkan, saudaraku. Yaitu apa? Yang kedua adalah gereja sebagai gaya hidup tubuh Kristus sehari-hari. Jadi gereja itu tubuh Kristus, saudara, jangan lupa. Ya, gereja bukan individu sendirian, bukan.
Gereja juga bukan sekedar kelompok kecil. Nah, kalau kelompok kecil, saudara, dia nggak ada kepalanya. Dan dia nggak ada hubungan konstan satu dengan yang lain. Ya, jadi ada dua hubungan dengan kepala dan hubungan dengan sesama lewat apa, saudaraku? Ya, lewat sendi dan urat-urat. Diikat oleh sendi dan urat-urat. Ini hubungan kasih. Nah, saudara, kalau kelompok kecil, saudara, orang pikir, oh, gereja itu hanya kelompok kecil, small group. Enggak. Ya, small group belum tentu bergaya hidup tubuh, saudara. Ya, bergaya hidup tubuh itu dia connect terus dengan Tuhan. Nah, yang tadi kan, ya, ibadah sejati terus dia connect. Ya, dia apa? Tinggal di hadirat Tuhan 24 jam. Tapi juga dia sering-sering berhubungan satu dengan yang lain. Telepon-teleponan tiap hari, saudara, bisa dimanfaatkan ya pada masa, saudaraku, pagi-pagi habis kita doa 1 jam, ya kita ketemu 15 menit ya, kompak kita sharing ya, saudara, ya. Nanti kalau dapat murid ya baru, ya kita atur jam berapa kita mau ketemu ya murid yang baru, saudara, kita memuridkan mereka. Jadi gereja adalah tubuh Kristus ya, yang saudaraku menjalankan hidup yang sehari-hari, hubungannya sehari-hari ya, connect terus, saling mendoakan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Edi, bagaimana melakukannya sesudah pandemi ini? Kan kita sibuk, lihat udah macet, saudaraku, mulai ya, gimana caranya, Pak Edi? Ya, nah, jangan khawatir, saudara, kita memang tatap muka nggak bisa sering-sering karena kota Jakarta begitu luas, saudaraku, dan mengatur waktunya tidak mudah. Jadi kita usahakan, saudaraku, seminggu sekali kompak dan komsel. Kalau bisa seminggu sekali aja ya kita bertemu. Ya, misalnya komselnya 1,5 jam. Setelah itu jangan pulang dulu, kompaknya ketemu 1 jam lagi di tempat yang sama ya, atau mau 2 hari boleh, saudara ya. Komsel 1,5 jam. Ya, di hari lain kompak lagi 1,5 jam. Itu tatap mukanya. Ya, nah setelah itu pakai teknologi, saudara, supaya tiap hari kita bisa berjumpa. Nah, kalau saudara nggak lakukan ini, saudara, berarti saudara mengabaikan esensi gereja yang Tuhan bukakan di masa pandemi ini. Ya, saudara, esensi gereja itu gaya hidup. Lihat gereja mula-mula ketemu tiap hari, ketemu. Ya, saudara, ya, ada catatan dalam, saudaraku, sejarah, ya, dikatakan sampai kira-kira tahun 150 ya sampai tahun 200, saudara, gereja masih sesering mungkin ketemunya. Ya, kalau mau dikatakan tiap hari. Ya, tiap hari, saudara, mereka kumpul, saling mendoakan, mereka kumpul, ya, saling apa, saudaraku, menguatkan, saling membangun, ya. Lama-lama setelah tahun 200 mulai makin jarang. Lama-lama pertemuan gereja seminggu sekali hanya secara agamawi. Kehilangan hubungan komunitas. Ya, saudara. Nah, makanya kita mesti pertahankan gaya hidup komunitas sehari-hari ini, saudara. Ya. Nah, gunakan teknologi, saudara ya. Sehingga gaya hidup tubuh yang sehari-hari ini terjadi. Kompak-kompak menjadi bergaya hidup tubuh. Ya, komsel-komsel bergaya hidup tubuh. Nah, kalau kita menghidupi gaya hidup tubuh dahsyat. Ya, kompak-kompak kita luar biasa dipakai Tuhan. Pelayanan kita pelayanan tubuh. Ya, dan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa seperti Kristus dulu lakukan, saudara. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, karena kita menghidupi gaya hidup tubuh. Jangan lupa ya, saudara ya, setelah COVID-19 ini, esensi yang kedua ini tidak boleh hilang dalam diri kita, saudara ya. Pertahankan, praktekkan terus. Ya, nah yang ketiga, saudara, yang Tuhan bukakan kepada kita, saudara, ya, yaitu amanat agung. Ya, selama pandemi Tuhan bukakan, saudara, bahwa sekarang kita bisa jangkau jiwa tak terbatas. Kenapa, saudaraku? Lewat teknologi
Kita bisa jangkau, saudaraku, lintas daerah, lintas wilayah, ya bahkan waktu juga, lintas saudaraku, perbedaan waktu. Wow, ini luar biasa, saudaraku. Ini satu kesempatan kita bisa jangkau jiwa lewat teknologi, saudara. Tuhan bukakan ini. Nah, kita nggak boleh lupa, saudaraku, amanat agung dikembalikan, saudaraku, kepada kita, sehingga setiap orang percaya kita bisa melakukan amanat agung, saudara. Ya, mulai dari keluarga kita, ya, kemudian nanti, saudaraku, kita bisa menjangkau jiwa lewat teknologi. Ya, kita bisa muridkan jiwa-jiwa, saudaraku, lewat teknologi. Ya, nggak terbatas. Kita punya banyak waktu kalau kita menggunakan teknologi ini, saudara. Nah, jangan lupa, ya, ini yang Tuhan bukakan, amanat agung buat kita taati. Ya, dengan, saudaraku, COVID-19 ini, waduh, saudara, amanat agung itu lebih saudaraku, mudah dipraktekkan. Ya, lebih dahsyat impactnya, saudaraku, lebih saudaraku, luas jangkauannya. Mari, saudara, kita jangan lupa, ya, kita mau tekun dalam mempraktekkan amanat agung. Jadi inti 3 hal ini adalah hubungan ke atas, ya, lewat penyembahan atau ibadah sejati. Bagaimana kita menghidupi gaya hidup tubuh Kristus sehari-hari, saling membangun sehari-hari, saling, saudaraku, connect satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling menggembalakan, saling, saudaraku, ya, kita melayani. Nah, itu outnya apa? Amanat agung. Jadi, saudaraku, up in out, ini yang Tuhan bukakan kepada kita, ya, semasa pandemi. Nanti kalau udah mereda pandemi, jangan lupa 3 hal ini, saudaraku, praktekkan sebagai gaya hidup sehari-hari. Ini bukan sekedar program, ini bukan sekedar acara, gaya hidup sehari-hari. Mari, saudaraku, kita semangat. Ya, kita akan lihat kuasa Tuhan yang dahsyat dicurahkan. Ya, kita akan lihat, saudaraku, mujizat-mujizat terjadi. Kita akan lihat, saudaraku, jiwa banyak yang dijangkau, saudaraku, sehingga, ya, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Saudara, tetap semangat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Nah, pada kesempatan ini, saudara, kita mau siapkan, ya, perjamuan yang kita, saudaraku, sudah, ya, disampaikan sebelumnya. Nah, saudara, roti dan anggur ini, saudara, ya, boleh kita terima kalau kita sudah percaya dan dibaptis. Tapi kalau saudara belum percaya, saudara nggak perlu mengambil, ya, saudaraku, roti dan anggur ini, karena tidak bermanfaat. Tapi buat saudara yang sudah percaya dan dibaptis, saudaraku, saudara boleh terima, ya, boleh terima, saudaraku, ya, anggur dan roti ini, saudara. Nah, mari kita persiapkan diri kita. Nah, Tuhan berkata demikian lewat Paulus, saudara, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita pegang ini bukan roti biasa. Melalui roti ini kita bersekutu dengan tubuh Kristus yang hadir secara rohani, saudara. Ya, dan ketika kita makan ini, saudara, kita bersekutu dengan tubuhnya Kristus secara pribadi maupun korporat. Karena itu, saudara, kita mesti periksa diri kita. Benarkah kita mengasihi tubuh Kristus? Ya, kalau kita mengasihi anggota tubuh Kristus yang lain, ya, saudara, itulah sikap yang benar. Tapi kalau kita benci anggota tubuh Kristus yang lain, sebelum kita makan ini, saudara, kita mesti mengakui dosa itu, kepahitan, ya, atau kita pernah terlibat dalam perpecahan gereja,
ya, saling menghakimi, saling saudaraku merusak, saling saudaraku membenci. Saudara datang, akui dosa saudara, dan katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau terlibat dalam Tuhan perpecahan dalam tubuh Kristus. Aku tidak mau menyakiti tubuh Kristus. Aku mau Tuhan minta ampun hari ini. Tuhan ampuni kami Tuhan. Biarlah kami layak makan Tuhan roti ini, bersekutu dengan tubuh-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami mau terima roti ini. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan kita, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, tanpa pertumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Sekalipun dosa saudara merah seperti kain kirmizi, tapi putih seperti salju, dijadikan oleh karena penebusan Yesus di kayu salib. Mari saudaraku, kita mau terima anggur ini, bersekutu dengan darahnya yang telah menebus kita dari segala dosa, menjadikan kita suci, kudus, karena dibasuh oleh saudaraku, ya, karya dari Kristus di kayu salib melalui darahnya. Terima kasih Tuhan, kami mau terima anggur ini Tuhan, dan kami mau Tuhan menerimanya dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami terima hari ini Tuhan, kami terima Tuhan dengan iman. Tuhan, terjadi pertukaran di kayu salib. Terima kasih, kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, yang miskin rohani memperoleh kekayaan rohani. Tuhan, kami yang Tuhan hari ini terluka Engkau sembuhkan, pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima hari ini Tuhan berkat-Mu. Saudara-saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan, kalau saudara ya ada keperluan untuk dilayani, didoakan, hubungi saudaraku, ya, alamat yang ada di bawah di layar kaca ini. Saudara-saudara, mari kita udah mendengar firman, kita mau jadi pelaku firman. Nah, mari saudaraku, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.